Kita lanjutkan materi kita mengenai balance scorecard ini. Jadi akan seperti yang sudah saya sampaikan, akan ada kurang lebih 3 atau 4 pertemuan untuk balance scorecard gitu ya. Nah, yang kemarin itu pertemuan ke-1 mengenai konsep saja, mengenai konsep bahwa balance scorecard itu sebagai alat pengendali. Nah, kemudian pertemuan ini dan pertemuan berikutnya itu kita akan belajar teknis untuk menyusunnya ya, teknis untuk menyusunnya gitu. Nah, untuk yang pertama penyusunan teknis itu kita akan teman-teman akan belajar memahami penyusunan teknis balance scorecard itu di tingkat korporat ya, tingkat korporat di sini gitu. Nah, ini saya ulang sedikit. Nah, ini yang sudah jadi contoh di pertemuan kemarin, yaitu BSC-nya Rumah Makan Padang, ya, Rumah Makan Padang X ini, gitu. Nah, ini contohnya, gitu. Nah, kemarin kita sudah sepakat bahwa dengan adanya ukuran-ukuran kinerja ini, dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, gitu, dan ada target yang harus dicapai juga, gitu. Nah, di sini setiap orang di dalam satu organisasi, kalau berarti ini Rumah Makan Padang, semua orang di dalam satu Rumah Makan Padang ini harus secara bersama-sama untuk melaksanakan tugas ini, gitu ya, mencapai target-target ini, atau dengan kata lain, Rumah Makan Padang X ini bisa mencapai target-target yang sudah mereka tetapkan ini, ya, itu jika orang-orangnya selaras, gitu ya, selaras untuk melakukan bagiannya masing-masing supaya bagian masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing, tapi selaras dengan tujuan perusahaan, ya, selaras dengan tujuan perusahaan di situ. Nah, kita juga kemarin sudah pemahaman yang sudah kita samakan, yaitu mengenai hubungan sebab akibat antar perspektif. Jadi di sini Rumah Makan Padang ini akan mencapai profit, akan mencapai pendapatan dan penghematan biaya sekian kalau bawah-bawahnya tercapai juga. Ya, nah, tapi ini kita kan bicara sebagai satu rumah makan ya, satu rumah makan, bicara sebagai satu organisasi ya, sebagai satu perusahaan ya, sebagai satu perusahaan. Nah, kalau kita ingat di yang ini ya, manajemen strategi yang kemarin, bahwa strategi itu kan baru disusun ya. Jadi kalau di tingkat korporat, ini artinya bagi sebuah perusahaan, ini baru disusun. Nah, kemudian pertanyaannya, strategi itu kan harus dilakukan, gitu ya. Harus dilakukan. Nah, kita sepakat waktu itu bahwa strategi di tingkat korporat itu sifatnya masih konsep, gitu ya, masih konsep. Makanya ini saya gambarkan otak berpikir, gitu ya, tapi bentuknya lampu ya, gitu di sini. Nah, jadi masih konsep, gitu. Nah, ketika turun ke fungsional, bagian-bagian yang di fungsional ini, bagian marketing, bagian HRD, keuangan, dan yang lain-lainnya, gitu ya, mereka menyusun konsep strategi di tingkat korporat itu sesuai dengan fungsi-fungsi mereka. Tentunya masih ingat ya teman-teman semua. Mereka menyusun bagaimana melaksanakan konsep, misalnya katakanlah strategi tingkat korporatnya market penetrasi, gitu ya, gitu. Nah, market penetration, oke, HRD-nya kalau market penetration mesti ngapain? Marketingnya kalau market penetration mesti ngapain? Tapi mereka mesti nyusun konsep. Nah, yang melakukannya itu kan di bagian operasional. Makanya saya gambarkan di sini, gak ada gambar orang kerja bakti ya. Di sini artinya mereka yang melaksanakan strategi itu, gitu ya, melaksanakan strategi itu ini mereka yang melaksanakan. Nah, artinya kalau ini strateginya yang bentuknya konsep dan nanti akan dilaksanakan oleh bagian operasional, berarti ya kerja mereka ini yang akan mencapai ukuran kinerja yang sudah ditetapkan sebagai sebuah perusahaan. Lagi ya, karena yang bekerja itu bagian bawahnya, bagian operasional, maka angka yang akan tercapai, target ini bisa tercapai itu karena kerja keras si bawahannya. Ya bukan berarti yang atas juga nggak kerja, enggak gitu lah. Yang nyusun ini siapa? Kan mereka juga bekerja nyusun. Dan kalau yang kerjanya di sini, mereka di sini bicara mengenai pengawasan, mengenai kontrol di sana. Ya, mereka kan bicara mengenai kontrol di sini. Nah, kalau konsep strateginya itu diturunkan, ya, dan nanti perusahaan itu diturunkan perusahaan diukur kinerjanya itu dari sini, gitu ya. Nah, dan kita sudah sepakat bahwa ukuran ini itu adalah pengendalian, ya, bentuk pengendalian. Nah, berarti ukuran-ukuran kinerja ini atau balance scorecard ini nantinya juga harus diturunkan ke tingkat bawahnya.
Nah, tapi ini tidak akan kita pelajari hari ini, gitu ya, di pertemuan sekarang. Pertemuan sekarang ini kita hanya akan mempelajari menyusun, ya. Bagaimana menyusun ini semua, ya, hanya di tingkat korporatnya saja. Gitu ya, jadi kita hanya akan belajar menyusun di tingkat korporatnya saja, ya. Menyusun ke korporat. Nah, kalau kita mau nyusun di tingkat korporat, gitu ya, di tingkat korporat itu bekal yang pertama harus dipenuhi itu ya oleh sebuah perusahaan, sebuah organisasi, mereka harus punya tujuan dulu, ya. Maaf ada salah tipe kurang huruf U, ya, gitu ya. Jadi sebuah organisasi, perusahaan, ya pasti punya tujuan. Nah, kalau misalnya organisasi perusahaan besar, kita suka bilang istilah tujuan itu suka kita ganti dengan istilah yang lebih keren ya, visi misi gitu. Ya, boleh lah apa. Nah, cuma di sini saya mau katakan kita belajar dari contoh yang sederhana gitu ya, bahwa bisnis sederhana rumah makan Padang saja sudah punya tujuan gitu ya. Nah, tujuan ini akan menjadi dasar untuk penurunan si ukuran-ukuran kinerja ini, menentukan strategi objektif, menentukan KPI sampai menentukan targetnya. Itu dasarnya adalah dari tujuannya. Ya, tujuannya. Jadi kalau perusahaan tidak punya visi misi, ya paling tidak mereka punya tujuan, gitu ya, tujuan. Kenapa? Karena tujuan ini kan ya tadi, ya kalau teman-teman ingat gambar ini. Nih, ya tuh. Kan punya tujuan. Satu, entah itu istilahnya mau visi, mau misi, pokoknya mereka punya tujuan di sana. Gitu ya. Nah, di sini ceritanya tujuannya Rumah Makan Padang X ini adalah menjadi rumah makan Padang yang dikagumi. Nah, mereka pilih katanya dikagumi, gitu ya, dikagumi dan pilihan prioritas masyarakat Cimahi dan Bandung. Nah, tujuannya juga nggak muluk-muluk ya, nggak se-Indonesia, apalagi global, enggak ya, Cimahi Bandung dulu aja lah. Cuma paling tidak mereka mau dikagumi dan mereka mau menjadi pilihan prioritas. Nah, mereka sudah punya ini tujuan, kemudian gitu ya, punya tujuan. Nah, mereka punya tujuan, idealnya ya mereka menyusun strategi seperti yang teman-teman sudah pelajari kemarin ya, pakai SWOT, pakai alat apapun yang sudah teman-teman pelajari kemarin gitu ya, pakai BCG Matrix atau apapun gitu ya, pakai TOS, pakai SWOT. Nah, akhirnya ketemu strateginya ini gitu ya, nah, seperti itu gitu. Nah, ketika ketemu strateginya apa gitu ya, gitu nanti strateginya dilaksanakan gitu. Betul, idealnya sepertinya seperti itu gitu, idealnya seperti itu gitu. Nah, cuman saya berangkat dari contoh yang lebih sederhana saja ya, lebih sederhana saja. Nah, cuman sederhana dalam arti gini, Rumah Makan Padang ini tidak menyusun strategi seperti yang teman-teman pelajari gitu ya, gitu enggak gitu ya. Cuman paling tidak dari tujuannya mereka kita sudah tahu gitu. Perusahaan Rumah Makan Padang ini pengennya dikagumi aja. Gitu, dikagumi saja, gitu tujuannya, ya dikagumi saja, dan menjadi pilihan prioritas, gitu. Nah, seperti itu. Nah, apapun itu, mau sederhana seperti ini, mau kompleks seperti yang teman-teman sudah pelajari, ini menjadi dasar. Nah, artinya di sini kita lihat ya ada tangga, di sini ada 4 hal. Artinya, kalau organisasinya kecil seperti Rumah Makan Padang yang tadi, gitu ya, ya tidak perlu sampai ada strategic plan, gitu ya, visi misi enggak. Ya, penting mereka punya tujuan itu sudah cukup, gitu ya. Sudah punya tujuan dan tujuan itu tinggal dilaksanakan itu sudah cukup. Ya, sudah cukup di sana gitu. Nah, ini akan menjadi dasar untuk menentukan ukuran kinerjanya, di mana kita tadi sepakat ukuran kinerja itu ya alat pengendali gitu ya. Jadi ukuran kinerja, ukuran itu adalah alat pengendali. Nah, di sini kita akan lebih sering sama pakai, kan udah sepakat ya ukuran. Nah, ukuran itu akan sering kita pakai istilahnya dengan istilah KPI ya, KPI ya, Key Performance Indicator, indikator kinerja utama, bukan maksudnya key kunci, betul sih kalau diterjemahkan kunci, cuman artinya lebih tepat ke utama gitu ya, lebih ke ini kinerja utama. Nah, sehingga kalau kita mau menyusun balance scorecard tingkat korporat atau menyusun balance scorecard, intinya nanti itu sama aja kita mau nyusun ini. Sekali lagi ya, kalau kita mau nyusun BSC, entah itu di tingkat korporat atau nanti kita minggu depan kita belajar di tingkat operasional, gitu ya. Intinya kita mau menentukan ukuran kinerja atau KPI atau KPI, gitu ya, untuk KPI. Nah, permasalahannya sebelum UTS, teman-teman sudah mempelajari, gitu ya. Nih, tuh dasarnya yang penting visi, gitu ya. Yang penting visinya aja, tujuan, gitu ya. Tujuan, gitu. Sila mau jadi visi, nggak masalah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ini. Nih, ya, tuh. Bekalnya cuma visi misi, yaitu tujuan gitu ya, tujuan, dan ya kalau bagus perusahaan punya strategi apa, sudah bisa untuk menentukan
si KPI-nya. Ini contohnya ya, ini sebelum UTS kita sudah pakai contoh ini. Nih, dia punya tujuan ini sebuah klinik perawatan wajah ya yang terkenal di Indonesia gitu ya. Nih tujuannya menjadi market leader gitu ya in dermatology treatment di Indonesia. Tapi ya cukup dikagumi juga ya, cukup diakui kehadirannya di Asia Tenggara dengan memberikan service yang first class ya, service yang bagus ya untuk customer kita, untuk customer-customernya gitu. Nah, apa aja first class-nya lewat teknologi, lewat ya produk, lewat pendekatan ya produk-produk ininya, kajian ilmiahnya gitu ya, terus kerja timnya gitu ya gitu. Dan tapi juga mereka mau memberikan imbalan atas imbalan yang besar ya, atas investasi yang sudah diberikan kepada pemegang-pemegang saham mereka. Nah, ini kan tujuannya terdengarnya lebih kompleks ya daripada tujuan memakan padang tadi gitu. Nah, tujuan ini kemudian dari tujuan di sini perusahaannya sudah bisa menentukan KPI-KPI-nya. Nih, market leader yang ungu diukur sama yang ungu lagi nih, yang ini pink diukur sama yang pink, yang biru diukur sama yang biru, yang coklat nih nggak ada warnanya ya, diukur di sini gitu. Ya, betul. Di sini artinya ya, saya cuma mau menunjukkan sebetulnya kalau kita mau bicara menentukan ukuran gitu ya, kita kan tadi mau bikin pengendalian nih ya. Nah, kalau dengan pengendalian itu berarti kita menentukan ukuran, gitu ya. Kita mau bikin pengendalian. Nah, cara kita bikin pengendalian adalah dengan kita memberikan ukuran, gitu ya. Karena ukuran itu harus dicapai, jadi dikendalikan. Nah, kalau bikin seperti ini, berarti kan bisa ya bikin ini. Memang betul, bikin KPI tanpa balance scorecard itu possible, ya, itu mungkin. Tapi masalahnya, gitu ya. Kita akan lihat gitu ya nanti kalau bikin KPI tanpa balance scorecard itu seperti ini. Nah, keunggulannya kalau pakai BSC itu seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari lagi nanti.